Assalamualaikum teman-teman, stat lovers sekalian. Pasti nungguin aku ya untuk melanjutkan obrolan kita tentang uji hipotesis. Bukan obrolan sih, membahas kali ya. Saat ini saya baru menyelesaikan tentang bagaimana sih aplikasi uji hipotesis kita untuk 1 min ya, yaitu uji Z dengan uji T gitu. Nah, yang pertama ini dilakukan apabila taunya diketahui ya. Contoh soal, suatu penelitian yang melibatkan 49 orang dari suatu etnis tertentu didapatkan rata kadar kolesterol mereka 215 mg per sen. Bila diketahui pada populasi orang sehat, rata kolesterolnya adalah 200 mg per sen dan standar deviasi di populasinya 40 mg per sen. Apakah kesimpulan peneliti tadi pada alfa 5%? Nah, untuk mempermudah kita di dalam penyelesaian soal, ya, kita harus tuliskan terlebih dahulu apa sih yang kita ketahui yang ditanya gitu ya, baru kita mulai perhitungan. Jadi yang kita ketahui adalah N-nya 49, X bar kok X bar sih? Iya, karena dia kan rata dari sampel ya, yaitu 215. Mu adalah nilai dari populasi yang mau kita uji atau kita bandingkan. Taunya adalah 40. Nah, ini yang ditanya, X bar sama nggak sih sama mu? Artinya rata sampel yang kita ingin uji itu sama nggak sih dengan nilai populasi yang ingin kita bandingkan gitu ya. Nah, untuk itu langkah pertamanya adalah kita memformulasi H0-nya terlebih dahulu ya, yaitu mu1 sama dengan mu2. Kenapa dia jadi mu? Begitu ya. Ingat, kita melakukan uji hipotesis adalah kita mengeneralisir hasil yang kita peroleh itu dari sampel. Sehingga X bar yang tadi kita peroleh akan kita jadikan generalisir menjadi nilai populasi. Ya, itu sebabnya dia kita bandingkan dengan nilai populasi yang lain ya. Jadi mu1 sama dengan mu2. Kemudian kita tetapkan HA. Nah, yang saat ini kita coba terlebih dahulu untuk HA one tail. Apakah bunyinya gimana nih? Jadi bunyinya HA one tail mu1 lebih besar daripada mu2. Berarti bunyinya rata kadar kolesterol etnis tertentu lebih tinggi daripada populasi orang normal. Kemudian alfanya 0,05 gitu ya. Nah, di sini ada gambar kurva CI 95% ya. Berarti kan alfanya kan nggak kepotong tuh. Dia menjadi nilainya tetap 5%. Nah, nilai titik nolnya adalah 200 begitu ya. Nah, sekarang ini kita bandingkan nih, 215 itu masuk ke daerah alfa atau CI begitu ya. Untuk itu kita menggunakan uji 1 min, yaitu uji Z. Kita masukkan dia ke dalam rumus. Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi tau per akar N. Berarti 215 kurang 200 dibagi 40 bagi akar 49 sama dengan
2,63. Nah, ini kita masukkan nih ke dalam tabel ya. Kalau 1,64 itu adalah nilai kritis dari alfa 5% ya, maka nilai 2,63 adalah nilai yang kita peroleh dari perhitungan. 2,63 ini merefleksikan nilai 215 yang kita ingin uji. Nah, untuk keputusan tentu saja kita harus melihat ke tabelnya ya. Tadi kan kita peroleh tuh nilai 2,63 ya. Kita cari nih nilai 2,63 pada tabel. Didapatkan nilai 0,4957. Nah, ini ingat nih start lovers ya. Nilai 0,4957 adalah luas kurva yang diarsir. Yang perlu kita cari adalah luas kurva yang di ujung, yang di ekornya, begitu. Jadi bagaimana dong caranya? Ya, benar sekali. Jadi caranya adalah 0,5 dikurang 0,4957. Begitu ya untuk memperoleh nilai p-value. Nah, jadi p-value-nya kita dapatkan, besaran p-value-nya adalah 0,0043. Ini lebih kecil daripada batasnya, yaitu 0,05. Jadi keputusannya apa? Keputusannya H0 ditolak atau HA yang gagal ditolak. Kenapa? P-value itu kan menggambarkan error tipe 1 dari hasil penelitian. Error tipe 1 yang didapatkan dari penelitian adalah hanya sebesar 0,43% ya. Sedangkan batas untuk melakukan error tipe 1 adalah 0,05 begitu ya, atau 0,5% ya. Jadi karena error tipe 1 yang kita dapatkan dari hasil penelitian itu lebih rendah daripada nilai kritisnya, berarti H0-nya ditolak. Gitu ya, start lovers. Nah, ini adalah contoh interpretasi. Interpretasinya adalah rata kadar kolesterol etnis tertentu lebih tinggi secara bermakna daripada populasi normal ya. P lebih kecil daripada alfa. Nah, bagaimana kalau tutel begitu ya? Nah, ini akan mempengaruhi nilai p-value-nya. P-value-nya yang diperoleh dikali 2. Jadi keputusannya p-value 0,0086 itu lebih kecil daripada 0,05 ya. Keputusannya masih sama, H0 ditolak atau HA gagal ditolak ya. Nah, kalau nggak mau ribet ya, p-value yang kita peroleh nilainya tetap, tetapi alfanya terbagi menjadi 2. Tadi kan sudah digambarkan tuh di awal. Kalau pada tutel, alfa kan terbagi menjadi 2. Nah, kalau alfanya start lovers sudah bagi jadi 2, maka p-value yang diperoleh tidak perlu dikali 2 ya. Sudah sama tuh. Nah, jadi berapakah jadi keputusannya sama ya. Kebetulan. Nah, pada statistik inferensial kan kita tahu tuh bahwa statistik inferensial ada 2 jenis, yaitu estimasi dan uji hipotesis. Kalau kita disuruh memperkirakan berapa sih estimasi kadar kolesterol etnis tertentu tersebut di populasinya, nah berarti kita masukkan dia ke dalam kurva ya. Kita tuliskan nih 215 kan
rata kolesterol etnis tertentu itu, ya. Berarti yang perlu kita cari adalah daerah nilai batas bawah dengan daerah nilai batas atas, ya. Nanti berarti apa saja yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah N sama dengan 49, X bar 215, taunya 40. Yang ditanya adalah mu pada CI 95%. Nah, ini kita masukkan nih ke dalam rumus, ya, yaitu X bar plus minus Z setengah alfa dikali tau per akar N, ya, didapatkan 203,8 sampai 226,2. Di kalau kita interpretasi, kita percaya 95% rata kadar kolesterol etnis tertentu tersebut berkisar antara 203,8 sampai 226 mg persen. Nah, tadi nilai yang kita uji itu kan 200. Berarti dia masuk ke daerah setengah alfa yang di kiri kan. Nah, berarti sejalan nih, dia berada di luar rentang 95% CI dari kadar kolesterol etnis tertentu tersebut, ya. Jadi dia masuk pada daerah keputusan penerimaan HA. Gitu ya, Stat Lovers. Jadi estimasi itu ya selalu konsisten terhadap hasil uji hipotesisnya. Gitu ya, Stat Lovers. Nah, sekarang kita menginjak pada soal nomor 2, ya. Dimana kalau taunya tidak diketahui, gitu ya. Nah, ini maaf ya, Stat Lovers, tulisannya campur-campur. Habis agak susah sih kalau kita nulis lambang-lambang, gitu ya. Ini contoh soal nomor 2, apabila tau tidak diketahui, ya. Seorang dokter puskesmas mengambil secara random 25 orang ibu hamil. Diukur kadar Hb dan didapatkan rata kadar Hb-nya adalah 10,5 gram persen dengan simpangan baku 2 gram persen. Bila diketahui kadar Hb ibu hamil di populasi adalah 11 gram persen, apa kesimpulan dokter tadi pada alfa 0,05? Nah, di sini apa saja yang kita ketahui, ya? Berarti yang kita ketahui adalah N sama dengan 25, X bar 10,5, S sama dengan 2, mu-nya sama dengan 11. Yang ditanya X bar sama dengan mu nggak sih? Gitu ya. Nah, terus kita masuk kepada prosedur uji hipotesis. 1 H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, ya. Berarti H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata kadar Hb ibu hamil dari sampel dengan populasi, ya. Sedangkan HA-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi apa? Tutel, ya. Jadi tutel yang kita pilih. Artinya pada HA ada perbedaan rata kadar Hb ibu hamil sampel dengan populasi. Nah, ini harus dituliskan ya. Berhubung saya capek kalau harus nulis panjang lebar, udah gitu tulisannya jelek ya. Untuk Stat Lovers harus dinyatakan gitu ya. Kemudian langkah kedua adalah kita menetapkan alfa. Alfanya udah ditetapkan tuh dari soal. Atau yang biasa kita pakai adalah alfa 0,05. Nah, langkah ketiga melakukan ujinya. Berarti kan kita pilih tuh uji beda 1 min, yaitu uji T. Kita masukin nih. Kita dapatkan nilai 1,25. Kemudian keputusan. Keputusan kita harus lihat pada tabel terlebih dahulu. Nah, ingat pada uji T, DF-nya kan N-1, ya.
itu jadi kalau di baris paling atas itu menyatakan luas kurva, menyatakan nilai alfa ya. Kemudian dari atas sampai bawah itu pada paling kiri tuh itu menyatakan DF ya. Nah, DF pada uji beda 1 min adalah N kurang 1 gitu ya. Jadi N kita kan 25. Jadi kita cari di 24. Ingat ya start lovers, ini adalah nilai-nilai pada yang menggambarkan luas kurva alfa Jadi ini menyatakan nilai kritis pada luas kurva dari alfa gitu ya. Nah, di sini pada DF 24 ya. Ini 24 nih. Kemudian kita lihat kalau nilai kritisnya kan adalah 2,0639 atau nilai kritisnya adalah 2,064. Dari mana? Oh, kita lihat pada alfa 0,025. Nilai kritisnya adalah 2,064. Nah, kalau kita ingin melakukan cara dengan cara klasik, berarti kita membandingkan nilai hitung kita yaitu 1,25 dibandingkan dengan nilai kritisnya yaitu 2,064. Berarti kan nilai hitungnya lebih kecil daripada nilai tabel ya. Berarti kan keputusannya H0 gagal ditolak gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah kita menetapkan p-value. Jadi, ini bisa dilihat nih start lovers pada DF24 ya. Ini kita tarik nih. Kita lihat sendiri dari kiri ke kanan ini nilai kritis makin besar. Ya, sedangkan kebalikan untuk daerah alfa dari kiri ke kanan makin kecil gitu. Nah, nilai hitung kita kan 1,25 nih. Nilai 1,25 kan berada pada 1,0593 dengan nilai 1,3178 ya. Nah, habis itu kita tarik garis. Ini adalah nilai P-nya. Nah, jadi ini nilai P berada di antara 0,15 nih, 0,15 dengan 0,10 ya. Nah, 0,15 lebih besar daripada P lebih besar daripada 0,10. Berapa pasnya? Kita nggak tahu, kita cuma bisa punya tabel gitu ya. Beda nanti kalau kita praktek di SPSS ya. Start lovers, nilai p-value-nya dikasih tahu sama aplikasinya gitu. Nah, jadi kita daerah keputusannya berarti kan p-value-nya 0,15, P lebih besar daripada 0,10 kan. Nah, ini dibandingkan dengan alfa yang 0,025. Keputusannya adalah H0 gatal atau HA ditolak. Nah, interpretasinya gimana? Sama seperti yang lain, interpretasinya tidak ada perbedaan yang bermakna, rata kadar HB sampel dengan populasi pada, ini dalam kurung P lebih dari 10 dengan alfa 0,05. Begitu ya start lovers. Nah, gitu aja dulu penjelasan bagaimana sih aplikasi uji beda 1 min ya start lovers. Pasti deh start lovers nggak sabar nungguin video dari aku lagi. Makanya jangan lupa di like, share, and subscribe ke teman-temannya ya. Jadi kita sebagai sesama start lovers kita bisa bersama-sama
dengan mudah memahami gimana sih penerapan statistik dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwa statistik itu tidak sulit ya, mudah dan sistematik gitu ya Stat Lovers. Oke deh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.